Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang limit tak hingga fungsi rasional yang terdiri dari konsep dan rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga fungsi rasional. Sehingga agenda kita hari ini adalah tentunya kita akan menentukan nilai limit tak hingga fungsi rasional. Oke. Sebagai bahan pijakan kita untuk menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi rasional, ini adalah sebuah fungsi f(x) sama dengan 1 per x. Kita akan mengamati bagaimana nilai fungsi f(x) ini untuk x menuju tak hingga atau untuk x menuju min tak hingga. Kita perhatikan tabel berikut. Ya, Ibu sudah memilih beberapa nilai X untuk disubstitusi ke fungsi fx sama dengan 1 per X. Ini diantaranya ada 1, 10, 100, 1000, 10.000 sampai tak hingga. Lalu ke kiri ada negatif 1, negatif 10, negatif 100, negatif 1000, negatif 10.000 sampai dengan min tak hingga. Ya, tujuannya adalah kita akan mengamati bagaimana nilai fungsi fx untuk x-nya menuju tak hingga di sini. Ya, kita amati polanya saja, gitu ya. Oke, ketika kita punya nilai x sama dengan 1, ini maka nilai fungsinya adalah 1. Dari mana 1? 1 dibagi 1, kan x-nya 1 ya. 1 bagi 1, 1. Kalau x-nya 10 berarti 1 per 10 berarti 0,1. Kalau x-nya 100 berarti 1 per 100 berarti 0,01 ya. Kalau x-nya 10.000 berarti nilai fungsinya adalah 1 bagi 10.000 yaitu 0,0001. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau x-nya menuju tak hingga ya. Berarti ini 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, berapa kira-kira nilainya? Oke, kita perhatikan untuk menjawabnya, kita perhatikan di sini. Ini nilai fungsinya ketika tadi kita substitusi dari angka 1 sampai ke angka yang terbesar, begini. Ternyata nilai fungsinya mengecil, ya kan? Mengecil, terus mengecil, sampai dia mendekati ke angka berapa ini? Betul, mendekati ke angka 0. Ya, ini mendekati ke angka 0. Nah, sekarang kita perhatikan untuk x diambil dari ke sebelah kiri sampai min tak hingga. Ibu ambil x-nya min 1, min 10, min 100, min 1000, min 10.000. Nah, cara untuk menentukan nilai fungsinya tadi, ya seperti tadi, disubstitusi ke nilai fungsi yang ini, gitu ya. Ternyata nilai fungsinya adalah, untuk x sama dengan min 1 itu adalah min 1, untuk x sama dengan min 10 itu min 0,1, untuk x sama dengan min 100 itu min 0,01, untuk x sama dengan min 1000 itu adalah min 0,001, untuk x sama dengan min 10.000 itu adalah min 0,0001. Maka untuk x sama dengan min tak hingga berapa nilainya? Ya, kita lihat saja di sini. Ternyata ini nilainya lebih mendekat ke angka berapa? Betul, lebih mendekat ke angka 0. Ya, lebih mendekat ke angka 0. Bukan sama dengan 0, tetapi lebih mendekat ke angka 0. Gitu ya. Ini karakter dari fungsi fx sama dengan 1 per x kalau kita lihat berdasarkan tabel. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita perhatikan lewat grafik fungsi? Nah, grafik fungsinya seperti ini. Kalau kita gambarkan titik-titik koordinatnya ke dalam sumbu kartesius, kita dapatkan seperti ini gambarnya. Ya, dan ternyata memang terlihat bahwa grafik fungsi fx ini grafik fungsinya ya, fx sama dengan 1 per x, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Ini sumbu x. Sumbu x. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu x atau dia tidak akan pernah menyentuh garis y sama dengan 0. Ya, sehingga ketika x-nya mendekati menuju tak hingga, maka nilai fungsinya hanya mendekati 0 saja, mendekati y sama dengan 0, bukan sama dengan 0. Ya, karena dia tidak pernah memotong sumbu x.
apalagi menyentuh sumbu X gitu ya. Makanya garis sumbu X ini, ya, garis Y sama dengan 0 atau sumbu X ini dikatakan sebagai asintot datar gitu ya. Begitupun untuk X yang ke min tahingga ya, menuju min tahingga. Ini menuju min tahingga. Ini juga sama, dia grafik ini yang hijau ini dia tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 ataupun garis ataupun sumbu X ya. Dia hanya mendekati saja gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai fungsi fx ini untuk x-nya menuju tahingga maka nilainya mendekati 0 gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, kita perhatikan satu hal yang ini saja, mungkin kalau tadi belum cukup memuaskan ya. Jadi kita bisa simpulkan dari grafik dan dari tabel bahwa untuk nilai X yang cukup besar maka nilai fungsi fx sama dengan 1/x ya, ini semakin menuju nilai 0. Tetapi menuliskan nilai fungsi fx sama dengan 1/x untuk x menuju tahingga itu adalah 0, itu tidak tepat gitu ya. Jadi para ahli matematikawan ini lebih condong menggunakan konsep limit ya untuk mengatakan dengan tepat apa yang terjadi dengan fungsi fx sama dengan 1/x untuk x-nya menuju tahingga ya. Nah, jadi kalimat yang tadi, yang kalimat semakin x menuju tahingga maka nilai fx itu mendekati 0, ini bisa ditulis dengan sebuah konsep limit ya, bahwa limit 1/x untuk x-nya menuju tahingga ini mendekati 0. Mendekati 0, bukan sama dengan 0. Jadi 0 di sini itu bukan 0 asli, 0 bilangan asli gitu. Tetapi ini adalah bilangan yang sangat kecil. Yang sangat kecil sekali. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, inilah yang akan jadi pijakan kita nantinya untuk mengerjakan soal-soal limit tahingga fungsi rasional. Oke ya. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya nanti dalam penyelesaian soal, kamu tinggal membagi pembilang dan penyebut ya. Ini ada pembilang dan penyebut karena kita bekerja pada fungsi rasional. Rasional itu pecahan ya. Nah, nanti bagilah pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi nanti kamu tinggal pilih pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebut. Nah, maka pembilang dan penyebut tinggal dibagi itu. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, biar lebih paham kita masuk saja ke contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soalnya. Nilai dari limit, ini fungsinya, ini fungsi rasional, x-nya menuju tahingga. Nah, metodenya, pengertiannya adalah kamu bagi pembilang dan penyebut ini dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi kamu cari, di sini pangkatnya paling tinggi berapa? 3 kan ya. Di sini pangkat tertingginya berapa? 4. Nah, 3 dengan 4, besaran 4. Berarti pembilang dan penyebut ini dibagi dengan X pangkat 4. Begitu. Cara mengerjakannya seperti ini. Ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Semuanya ini dibagi X pangkat 4. Pembilang dan penyebutnya dibagi X pangkat 4. Kita lebih rinci lagi. Kalau mau bukti lebih rinci gitu ya pengerjaannya. Ini 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 itu kan 2/x, ya kan? Ditambah 3x kuadrat dibagi x pangkat 4 itu berarti 3/x kuadrat. Yang ini berarti 5/x pangkat 3. Tambah 4/x pangkat 4. Oke, bisa dipahami? Oke, yang ini 2x pangkat 4 bagi x pangkat 4 ini habis ya, berarti tinggal 2. Dikurangi 4/x kuadrat. Tambah 9/x pangkat 4. Oke, bisa dipahami? Nah,
Cara mengerjakannya bagaimana? Ya, sekarang tinggal gunakan yang tadi yang sifat, bukan sifat, pijakan tadi, bahwa limit dari 1 per X untuk X menuju tahingga ini sama dengan 0. Gitu ya. Oke, 2 per X itu kan sama saja dengan 2 dikali 1 per X. Ya. Sementara kita tahu bahwa limit 1 per X untuk X menuju tahingga itu adalah 0. Maka 2 kali 0, 0. Gitu ya. Sudah diambil limitnya sekarang. Berarti ini 0. Yang ini pasti 0. X-nya disubstitusi saja tuh ya. Mudahnya. Tahingga bilangan yang sangat besar dikuadratkan ya. Besar juga, ini juga 0. Dikurangi 0, ditambah 0 gitu ya. Per 2 dikurangi 0 tambah 0. Maka ini kan hasilnya 0 per 2. 0 per 2 itu kan sama dengan 0. Tuh. Bisa dipahami? Oke ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ini seperti ini soalnya. Kamu tinggal cari pangkat tertingginya itu pangkat 3. Berarti pembilang dan penyebut harus dibagi dengan X pangkat 3 seperti ini. Dilanjutkan cara mengerjakannya. Berarti ini limit X menuju tahingga. Berapa? X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Habis ya. Berarti ini 2. Tambah ini 3 per X tambah 7 per X pangkat 3 per ini 1 per X pangkat 1 per X ya, ditambah 3 per X kuadrat tambah 4 per X pangkat 3, ya kan? Nah, sekarang kita gunakan pijakan yang ini ya. Limit dari 2 itu 2 ya. Limit dari sini 3 dibagi bilangan yang sangat besar 0 juga, yang ini 0 juga dibagi yang ini 0 tambah 0 tambah 0. Ini sama dengan 2 per 0. 0 di sini adalah bilangan yang sangat kecil. Jadi kalau 2 dibagi bilangan yang sangat kecil, dan ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, ketika 2 dibagi bilangan yang sangat kecil itu hasilnya tahingga. Gitu. Bisa dipahami? Oke ya. Oke. Berikutnya limit X menuju tahingga 3X kuadrat min 6X tambah 1 per 2 min 5X min 6X kuadrat. Mana variabel pangkat terbesarnya? Di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Oh, ternyata ini sama. Ya, tinggal dibagi saja dengan X pangkat 2. Ya, seperti ini. Maka kita dapatkan seperti ini akhirnya. Lanjut kita kerjakan, berarti ini sama dengan limit dari 3 itu 3. Limit yang ini 0. Limit dari sini 0. Per limit yang ini 0 dikurangi limit ini 0, limit yang ini min 6 gitu ya. Berarti ini 3 per min 6 sama dengan min 1 per 2. Gitu cara pengerjaannya. Nah, sebenarnya ketika kamu mengerjakan secara terus-menerus soal-soal limit tahingga fungsi rasional, maka sebenarnya kamu dapat menyimpulkan cuma 3 kemungkinan isinya pada limit tahingga. Kemungkinan isinya 0, kemungkinan isinya A per P, atau isinya tahingga. 0 terjadi kalau pangkat tertinggi yang pembilang ya lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut ya. Nah, bagaimana yang kedua? Ini nilainya akan sama dengan A per P. A itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi dan P itu adalah koefisien penyebut variabel tertinggi gitu ya. Ini terjadi kalau ini pangkatnya sama besar. Pangkatnya sama besar. Yang ini terjadi kalau pangkat pembilang ini lebih besar daripada pangkat penyebut. Ya, maka ini isinya tahingga gitu. Oke ya. Sekarang kita coba gunakan rumus cepat ini untuk menyelesaikan soal berikut. Nah,
Di sini ada soal seperti ini, ya. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus cepat. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Di sini pangkat tertingginya X pangkat 3, berarti nilai M sama dengan N, ya kan? Berarti kamu cukup perhatikan koefisiennya saja, koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Itu ya. Berarti ini jawabannya adalah 3 per min 5. Ini terbawa ya, min 5-nya. Jadi jawabannya yang ini. Gitu. Mudah kan ya? Oke. Berikutnya, yang ini. Gimana cara mengerjakannya? Ya, kamu perhatikan mana pangkat tertinggi di sini. Yang ini kan? Yang di sini pangkat tertingginya yang mana? Yang ini kan? Oke. Ternyata kalau ini adalah M-nya 5, yang ini N-nya 4, M lebih besar daripada N. Maka ini jawabannya tahingga. Itu ya yang E. Tuh, mudah? Oke, kita maju ke soal yang ketiga. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Tidak seperti bentuk rumus cepat. Berarti kamu hanya berpikir pada pangkat tertingginya saja. Tidak usah diuraikan, dikalikan satu persatu, tidak usah. Ya, jadi kamu fokus pada variabel yang kemungkinan dia bakal jadi pangkat tertinggi. Nah, yang ini kan ya yang membuat variabel, kita pangkatkan 3. Berarti kan ini min 8x pangkat 3 ya. Yang ini cukup kalian kalikan saja 2x pangkat 3 ya. Jadi dengan yang lain tidak usah dikalikan karena yang kalian pikir hanya yang berpotensi dia ketika dikalikan adalah yang akan menghasilkan pangkat tertinggi gitu ya. Kalau kita cari limitnya, maka ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 3, berarti M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, berarti kamu cukup memperhatikan koefisiennya saja, berarti ini isinya min 4. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Maju ke soal berikutnya. Soal yang ini juga sama, ya. Kamu cukup memperhatikan mana yang berpotensi berpangkat tinggi. Ini dipangkatkan 3, berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. X pangkat 3. Yang ini juga sama, pangkatkan 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. X pangkat 3. Kita limitkan, ya. Di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 3, berarti M sama dengan N, karena pangkatnya sama. Maka ini isinya berarti 27 per 64. Positif. Gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.